Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak tahu dengan kisah Beauty and the Beast? Saya yakin di antara Anda pasti sudah mengerti inti dari kisah ini. Namun kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang gak kalah serunya dengan cerita fiksi Beauty and the Beast. Kisah ini diangkat dari sebuah kisah nyata tentang sahabat Rasulullah yang bernama Julaibib. Julaibib ini lahir tanpa mengetahui kedua orang tuanya. Beliau juga memiliki fisik yang bisa dibilang buruk rupa, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya mengucilkan dan juga menjauhi dirinya. Di sisi lain, Julaibib merupakan seorang yang sangat bertakwa kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Suatu ketika, Rasulullah memanggil Julaibib kemudian bertanya, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau mau menikah?" Kemudian Julaibib menjawab, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang ingin menikahkan putrinya denganku?" Kemudian Rasulullah tersenyum kepada Julaibib. Keesokan harinya, Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Apa jawaban Julaibib? Ya, beliau menjawab dengan jawaban yang sama seperti kemarin saat Rasulullah menanyakan hal yang sama kepada beliau. Kemudian Rasulullah menarik tangan Julaibib dan membawanya kepada seorang pemimpin Ansor yang telah dikenal memiliki seorang anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansor tersebut, Rasulullah bertemu dengan kedua orang tua dari gadis tersebut dan mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Setelah mendengar ucapan beliau, dua orang tersebut bergembira karena merasa anaknya akan dinikahkan dengan seorang yang mulia. Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya dengan mengatakan, "Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib." Seketika raut wajah mereka berubah. Mereka terkejut dengan pernyataan Rasulullah. Kemudian sang pemimpin Ansor berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya harus mempertimbangkan hal ini dengan istri saya." Tentu saja istrinya merasa ragu. Apa jawabannya? Bagaimana bisa? Julaibib itu berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan juga tidak memiliki harta. Demi Allah, tidak. Kita tidak akan pernah menikahkan putri kita dengan Julaibib. Mendengar perdebatan tersebut, anak dari kedua orang ini kemudian bertanya, "Siapa yang meminta, wahai ayah, wahai ibu?" Kemudian ayah dan ibunya menjelaskan terkait hal yang barusan mereka dengar. Perempuan cantik yang dikenal solehah dan paham dengan agama ini kemudian mengatakan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tidak akan membawa kehancuran dan juga kerugian bagiku." Mendengar jawaban dari sang anak, kemudian Rasulullah menunduk dan mendoakan untuk keberkahan hidup atasnya. Tidak berselang lama dari pernikahan tersebut, panggilan jihad menyeru Julaibib untuk ikut berperang bersama dengan Rasulullah. Kemudian Julaibib pun menjadi salah satu korban syahid dalam peperangan tersebut. Rasulullah yang sangat kehilangan dengan sosok Julaibib bertanya pada akhir pertempuran, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mengingat kerabat dan saudaranya sudah pada ditemukan, sahabat Nabi kemudian serentak menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Kemudian sekali lagi beliau bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Dengan perasaan was-was, sahabat kembali menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah menghela nafas. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Kemudian para sahabat baru tersadar, "Carilah Julaibib." Kemudian Julaibib ditemukan dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Rasulullah sendiri yang mensolatkan dan juga mengkafaninya. "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah dalam doanya. Terjadilah sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan setelah pemakaman Julaibib. Rasulullah yang menangis memandangi langit, kemudian tersenyum. Lantas beliau membuang pandangannya, kemudian menutup kedua matanya dengan telapak tangannya. Para sahabat yang melihat ke arah beliau terheran-heran, kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis di pusara Julaibib?"
Rasulullah menjawab, "Aku menangis karena mengingat Julaibib hari ini meminta restu kepadaku atas pernikahannya. Semestinya hari ini ia sedang berbahagia dengan istrinya, namun hari ini pula ia telah tiada." Kemudian para sahabat bertanya kembali, "Lalu mengapa tadi engkau tersenyum?" Rasulullah kemudian menjawab, "Saat memandang langit, aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaibib." Jawab Rasulullah, "Lalu mengapa kemudian engkau membuang pandanganmu, wahai Rasulullah?" Sahabat kembali bertanya. Rasulullah menjawab, "Bidadari yang menjemput Julaibib itu sangat banyak. Mereka saling berebut untuk meraih Julaibib. Ada yang berusaha meraih tangannya, berusaha meraih kakinya, hingga salah satu dari bidadari tersebut tanpa sengaja memperlihatkan betisnya." Begitulah kisah singkat tentang Julaibib sahabat Rasulullah hingga ia dapat menikahi seorang wanita solehah yang cantik dan juga setelah kematiannya dijemput oleh bidadari yang telah merindukan Julaibib di surga. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.